Kemudian kita bahas bagaimana bakteri memperbanyak diri atau melalui konsep reproduksi sel bakteri. Nah, secara umum teman-teman, semua bakteri ya sama aja. Itu secara umum bereproduksi dengan cara pembelahan biner. Apa itu pembelahan biner? Pembelahan disebut juga dengan istilah pembelahan langsung. Dengan pembelahan biner atau disebut juga dengan istilah pembelahan langsung. Kalau di bab pembelahan sel disebut dengan istilah pembelahan amitosis. Ya, jadi 3 nama maknanya sama, biner, langsung, amitosis. Jadi amitosis, jadi di konsep pembelahan sel itu ada 3 macam, pembelahan mitosis, pembelahan meiosis, dan pembelahan amitosis. A artinya tidak. Jadi disebut pembelahan amitosis karena dia A tidak melibatkan fase-fase seperti halnya mitosis. Mitosis itu ada pada eukariot. Mereka ada istilah profase, metafase, anafase, telofase. Nah, pada pembelahan sel bakteri nggak ada istilah kayak gitu, teman-teman. Nggak ada istilah profase dan seterusnya. Mereka pembelahannya sederhana, singkat, maka disebutlah juga dengan istilah pembelahan langsung atau pembelahan biner. Gitu. Ringkasnya, ketika suatu sel butuh untuk membelah, ya ada suatu sel, mungkin ini ada suatu sel induk. Satu sel induk ini pengen membelah gitu ya. Maka bayangin itu ada gambar dinding atau membran, di dalamnya ada mungkin kromosom gitu. Ya. Kemudian di tahap awal dari reproduksi selnya adalah mereka harus menggandakan materi genetiknya. Kromosomnya ini melalui proses replikasi DNA mereka jadikan 2. Ini ya. Jadi ini mungkin replikasi DNA gitu ya. Habis itu mereka memisahkan DNA itu menuju ke 2 kutub sel berbeda gitu ya. Ini mungkin kalimatnya segregasi, pemisahan DNA menuju ke 2 kutub sel berbeda. Kalau di mana di konsep mitosis ini disebut dengan istilah anafase. Kemudian diikuti dengan sitokinesis yaitu pemisahan sitoplasma gitu ya. Nah, di sini juga terbentuk namanya sekat gitu ya. Nanti ada sekat ini. Mungkin kita bisa sebut sekat yang akan membentuk dinding sehingga nanti terpisahlah 2 anakan yang sama persis secara genetik, identik mereka. Di sel anak ini terbagi jadi 2 ya. Masing-masing punya kromosom yang sama. Ini mungkin bisa terbentuk gitu ya. Terbentuk 2 sel anak yang identik. Yang identik secara genetik, kromosomnya sama gitu teman-teman ya. Secara umum semua bakteri kayak gini ya. Semua bakteri bereproduksi dengan cara pembelahan biner atau pembelahan langsung. Meskipun nanti ada beberapa bakteri punya alat reproduksi tambahan. Misalnya ada kelompok alga biru gitu ya. Alga biru itu udah masuk kingdom bakteria karena punya ciri mirip dengan bakteri. Dia bisa bereproduksi dengan menghasilkan spora gitu. Ada juga dari mereka yang bisa fragmentasi gitu ya. Jadi tambahannya itu selain yang ini beberapa cyanobacteria mungkin bisa kita tambahkan. Berapa cyanobacteria. Ini masih bakteri ya. Bakteri yang umum secara umum pakai itu tadi. Pembelahan biner, pembelahan. Tapi tambahan alga biru ini ya. Cyanobacteria ini
bereproduksi dengan menghasilkan spora, ya. Atau bisa juga dari mereka bereproduksi dengan cara fragmentasi, putus terus terbentuk terbentuk dua alga biru lah gitu ya. Dua alga biru. Maka kalau ini ya secara umum secara aseksual teman-teman ya. Biasanya kalau teman-teman detail tuh disebut istilah hormogonium. Nah, kita lengkapi ya. Jadi tambahan adanya cyanobacteria menyebabkan sedikit beda nih tambahannya. Jadi cyanobacteria juga ini memang kalau di kalimat di bagian pengantar kemarin tuh atau di sebelumnya tersebutkan umumnya bakteri itu bersel tunggal gitu ya. Dulunya semua bakteri bersel tunggal sampai kemudian alga biru ini yang dia dulunya alga gitu ya. Dulunya alga, kemudian ketahui ternyata dia itu selnya prokariot. Akhirnya keluarlah dia dari alga karena alga itu eukariot, keluar dari kingdom protista, masuk ke kingdom bakteri ini, dan ini menambah keragaman dari klasifikasi bakteri gitu. Menyebabkan bakteri ada yang bersel banyak gitu. Dulunya semua bakteri bersel tunggal gitu, tapi dengan adanya alga biru jadinya ada yang bersel banyak. Dulunya bersel tunggal maksud saya, semua bakteri bersel tunggal. Kemudian dengan adanya alga biru, ada di antara bakteri itu yang bersel banyak, yaitu dari kelompok alga biru ini, ya, menyebabkan juga keragaman bakteri dalam hal reproduksi juga meningkat. Selain istilah pembelahan biner, ada kelompok bakteri yang bisa dengan cara menghasilkan spora dan fragmentasi, dan itu yang dimaksud adalah alga biru atau cyanobacteria. Demikian teman-teman tentang reproduksi bakteri secara ringkas.